Halo Peres, aku Astromik dari Taman Domikado. Selamat siang. Kita nggak bisa melepaskan anak dari digital. As long as kita tahu konten apa yang bisa ditonton oleh dia. Kan yang penting sekarang tuh kontennya. Menjauhkan dari digital juga nggak mungkin karena eranya digital. Something yang very penting juga di sini adalah sesuatu yang bisa ditonton, tapi kemudian melibatkan orang tuanya juga dan duduk membuat mereka punya ruang diskusi. Tumbuh kembang dia tuh bukan tugas orang tuanya sendiri loh. Benar. Itu tugas satu area gitu ya. It takes a village. Impian karena kita kejar, itu bedanya mimpi dan impian. Kita percaya itu. Mimpi nggak bangun dari tidur, tapi kalau impian kamu bangun, kamu kejar, dan akhirnya ada teman-teman. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai, Bu, kamu tahu nggak? Kemarin tuh anak-anak lagi eksperimen bahwa air itu bisa berjalan. Pernah dengar nggak? Enggak, punya kaki. Iya, bisa memindahkan alurnya bergerak, ditunjukkan dengan dia naruh gelas-gelas warna beda-beda, terus kita sambungin pakai tisu, terus jalan tuh warnanya kayak pelangi gitu. Loh, anak-anak tahu dari mana ya? Tahu dari suatu episodenya Domikado. Wow. Domikado itu bukan Domikado SK BABO cicit aku pikir itu loh. Bukan. Ya, ada hubungannya mungkin dari itu, terinspirasinya. Tapi itu adalah suatu puppet show yang ada yang aku lihat anak-anak lihat di YouTube. Jadi dia belajar itu semua berjalan tuh dari situ. Kreatif ya? Lucu banget. Iya, aku lagi nyari episode Domikado yang cara cari duit gitu. Biar anak-anak kita cari duit. Benar kayak bisa deh. Kita kayak menginspirasi deh. Bisa, bukan kita doang gitu ya. Anak-anak juga bisa. Nah, oleh karena itu, karena penasaran sebagai orang tua, kita cari yang bikin Domikado tuh siapa. Siapa tuh? Tada, ada dua di sini parents. Yes, perkenalkan di sini sudah ada Teh Anggia Karisma sebagai Chief of Content Strategy Visinema Studio. Hai. Dan juga ada Mas Rian Adriandi sebagai Head of Animation Visinema Studio. Halo. Hai dulu dong ke situ. Hai parents. Ternyata di balik layarnya Domikado ada dua orang ini loh. Ada dua orang. Nah, pertanyaan pertama saya, ada nggak episode untuk cari duit? Ada akan Gimana dibikin. caranya anak-anak pun nonton yang itu? Gue akan bikinin, kita akan bikinin, tapi mungkin supaya anak-anaknya lebih optimis, kita akan kasih nama belajar soal finan untung, bukan finansial. Iya. Jadi lebih namanya harus diganti. Judulnya harus Bener. termanifest sesuatu yang positif kan. Bener, Finansial takutnya sial terus. Takutnya sial terus, jadi Finans finan untung untung. pasti cuan terus. Wah itu dia. Nantikan di episode berikutnya Domikado parents. Kan seru tiba-tiba dia pulang, "Ma, Pak, aku bawa duit nih." gitu. Wah, aku cuan nih. Karena apa? Karena Domikado. Tunggu di episode kita yang berikutnya ya. Tapi ngomongin soal tontonan, Domikado ini kan adanya di YouTube nih. Nah, ini tuh sebenarnya agak buat para parents yang mungkin dulu aku sebagai parents baru gitu punya idealisme untuk nggak kasih anakku gadget dong tentunya. Screen time ya. Aku tidak mau anakku seperti itu gitu kan. Zaman-zaman belum jadi parents tuh ngejudge parent lain. Bener, ih kok anaknya udah dikasih gadget sih masih kecil gitu ya kan. Kak. Tos dulu lah kita. Nah, di sini tuh juga ada report ya yang menyatakan bahwa 90% orang tua melaporkan bahwa anak mereka yang berusia kurang dari 2 tahun sudah menonton beberapa bentuk media elektronik. Sedangkan di Indonesia nih, lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Jadi kan artinya maksudnya banyak juga gitu loh yang ke anak-anak tontonan-tontonan gitu. Nah, kita kan dilema ya sebagai mungkin orang tua baru gitu kan, atau mungkin juga orang tua lama pengen ngasih anaknya nih tontonan-tontonan yang mana sih yang bisa nyari duit tadi gitu. Mana sih yang sesuai, mana sih yang tidak sesuai. Nah kan Teh Anggia di sini Mama Rian memproduksi tontonan buat anak-anak. Ada nggak sih yang dipikirin awal-awal tuh kita tuh jadi meningkatkan ini nggak sih tontonan anak kecil Screen time gitu, buat anak-anak ya. gitu nggak sih? Ada perasaan bersalah nggak pada awal? Interesting question. Menarik juga ya. Menarik pertanyaannya karena dulu ini bermula which is udah 3 tahun yang lalu ya. Itu di era pandemi. Itu era dimana semua orang bukan cuma orang tua tuh pasti juga anxious gitu. Pasti. Tapi buat orang tua
pada titik tertentu anxiousnya adalah gimana dengan pendidikannya gitu. Terus di situ kita tahu bahwa anak itu punya golden period kan. Betul. Golden period 05 dari dia ya. usia 1 sampai dengan 7 tahun itu jadi very important buat anak-anak. Dan di posisi pandemi itu aku sama Angga suamiku ngerasa kok dari offline sekolah jadi online challenging banget ya gitu. Kita aja jadi daring terus tapi kalau mereka apa kabar gitu. Dan yang salah satu menariknya adalah kok nggak ada konten yang bisa mendukung proses belajar dan tumbuh kembang anak. Di situ aku di-challenge sama dia. Gimana kalau kamu bikin sama your divisions konten untuk anak dan keluarga? What's come up in your mind? Of course, itu email jam 2 pagi ya kak. Oh luar biasa, oke. Terus udah gitu pagi-pagi baru bangun tidur yang aku telepon pertama tuh Rian. Karena kita kan di divisi yang sama, kita dari Visinema Studios. Emang kita adalah divisi yang fokus on creating content for kids and family. Aku ngobrol sama Rian, kita elaborate. Terus aku bilang sama dia, Yan cita-cita gue tuh pengen banget punya puppet show. Karena kita, maksudnya aku tumbuh, sangat aku sadari aku tumbuh besar dengan konten-konten seperti Sesame Street salah satunya gitu. Terus kemudian kita punya Waffles and Mochi gitu kan di Tudum. Terus udah gitu aku kayak bilang sama Rian, is it possible to happen ya? Dan Rian menyambut ide itu gitu. Dan memang ini proses panjang gitu. Dan waktu kemudian kita menyadari bahwa kita gak bisa melepaskan anak dari digital. As long as kita tahu konten apa yang bisa ditonton oleh dia, kan yang penting sekarang tuh kontennya. Menjauhkan dari digital juga nggak mungkin karena eranya digital. Something yang very penting juga di sini adalah sesuatu yang bisa ditonton tapi kemudian melibatkan orang tuanya juga dan duduk membuat mereka punya ruang diskusi. Nah itu kenapa akhirnya kalau ngomong bersalah, I think ketika kita ketemu istilahnya nawaitunya gitu ya, sama tujuannya, ya aku ngerasa sama Rian ini justru jadi sweet spotnya kita untuk create content and family karena berdasarkan data juga kurang dari 1% konten yang baik untuk ditonton oleh anak dan keluarga di Indonesia. So that's why kurang kita dari create 1%. Domikado ini. Mungkin Rian bisa nambahin juga nih. Dan ketika pertama kali dapat telepon itu aku harus memproses banyak ya karena aku terlalu euforia gitu karena itu juga salah satu mimpiku juga gitu. Maksudnya kayak I am who I am today juga karena terekspos tontonan yang baik sebenarnya gitu dan lebih kepada di tengah-tengah pandemi itu pertanyaannya adalah gimana supaya teman-teman anak-anak di golden period itu yang mungkin kalau bahasanya agak kasar adalah masa bermainnya dirampas tiba-tiba harus online semua gitu kan artinya di usia itu mereka harusnya berinteraksi dengan dunia luar dengan banyak orang belajar hal baru gitu gimana caranya kita bisa menghadirkan teman ketika mereka melihat screen gitu. Jadi bukan hanya flashy colors atau kayak interesting music tapi bagaimana yang mereka tonton itu mereka bisa kenal karakter-karakternya, mereka bisa menemukan diri mereka di masing-masing karakter gitu. Jadi ketika ide itu datang, kita brainstorm lama banget ya gitu. Maksudnya kita benar-benar mikirin banget ini universe-nya akan seperti apa gitu. Makanya kita berpikir kenapa sampai namanya pun Domikado tadi juga nyebut soal itu kita berangkat dari spirit apa ya permainan gitu atau sebuah kata yang kita ingat sama-sama gitu di mana spiritnya itu adalah kebersamaan bareng-bareng mainnya bukan sendiri-sendiri mainnya bersama dan berbagi ruang berbagi cerita gitu akhirnya kita Domikado bukan hanya itu secara bunyi secara fonetik itu Indonesia banget dan ada spirit itu gitu kan. Kemudian kita mulai ngebangun universe-nya ini maunya tempatnya apa ya gitu. Karena kita percaya kemudian bahwa belajar bukan cuma di ruang kelas. Akhirnya kita coba pikir what if it's like an open park untuk siapapun bisa datang, bisa main gitu ya. Even though ngelihatnya hanya di gadget gitu. Jadi terasa open space-nya gitu. Kemudian karena udah follow gue lama di Twitter and you know how I really love workplace. Ketika teman tuh apa ya mirip ya sama bunyi taman gitu. And then kita bikin taman untuk semua teman gitu. Maksudnya inklusif and then semua kan bisa datang gitu. Akhirnya terciptalah Taman Domikado di mana siapapun boleh datang, boleh main dan boleh belajar gitu. Akhirnya kita baru bikin sebuah taman yang dihuni oleh 5 karakter utama ya 6 sebenarnya dengan
Odi. Jadi kita punya karakter Awan baik hati di atas itu yang jadi narator untuk menyambut siapapun masuk untuk turun ke Taman Domikado gitu. Dan menarik sekali waktu kita create Taman Domikado secara target market kan memang kita pengennya itu untuk anak 4-8 tahun. Tapi kemudian setelah dia rilis ternyata banyak sekali bukan cuman parents gitu ya, tapi banyak dari mereka juga yang kita bilang apa ya, yang guns lah ya, in between 25 sampai 35 juga ternyata merasa berteman dengan teman-teman Domikado dan itu yang menarik. Akhirnya kita bilang menarik ya, Taman Domikado itu kita bikin memang buat anak dan keluarga, tapi ada hidden message bahwa Taman Domikado itu kita create untuk anak-anak di dalam diri kita. Jadi itu lebih kayak ceritanya mereparenting ourselves juga ya. Iya. Buat para pembuatnya gitu kan. Pasti rasanya kayak apa ya? Ini gue pengennya dulu waktu gue kecil berharap ada kayak gini. Cuma nggak ada. Sekarang karena deh gapnya gitu. kosong. Iya, dari benar. si Komo and then kosong aja terus kita Bener. konten luar aja kan yang terlalu banyak kan. Penyanyi cilik juga gitu ya, jaraknya jauh. Penyanyi cilik dulu Jaraknya kecil jauh. kita. Jadi kalau pertanyaannya kita merasa bersalah apa enggak, justru kita by design gimana caranya secara thoughtful kita bikin sesuatu yang sebenarnya kan kalau bersalah itu kan karena tontonannya itu dilepas ke anaknya, sementara ya udah kalian nonton aja deh daripada berisik kayak gitu kan. Tapi kita pengen cari sweet spot di mana gimana ya caranya supaya tontonan ini juga menarik orang tuanya untuk duduk dan nonton juga. Nah itu dia yang menarik dari Domikado tuh emang kayak tadi udah jelasin, dipikirin semuanya sampai nama-namanya dari Bea, Beo, Cicit segala macam itu udah kayak udah gampang diinget lah semua yang orang tuanya kayak langsung reminiscing. Oh iya gue dulu main Domikado gini. Oh iya gue main sama si ini. Terus conversationnya yang dipakai di Domikado itu nggak terlalu menggurui layaknya itu anak kecil diajarin kayak A B apa ini ibu bu Budi nggak gitu nggak kayak zaman solo anak kecil tuh nggak ngerti apa enggak, jadi diajak ngobrol gitu dan walaupun suaranya lucu walaupun apa tapi yang dewasa tuh masih bisa menikmati menurutku. Dan salah satu yang juga jadi basic foundationnya kita di sana tuh belajar kan proses umur hidup kan. Jadi aku sempat mention sama Rian, pokoknya gimana ceritanya Taman Domikado itu karena dia adalah edutainment. Kalau mau bikin seimbang kan agak sulit ya gitu. Apalagi kita tahu bahwa di era pandemi mendekatkan anak untuk belajar dengan cara yang menyenangkan tuh rasanya impossible. Tapi akhirnya dengan ada entertainmentnya itu yang menarik gitu. Jadi ada proses learn, relearn sama unlearn. Nah makanya Rian sama aku selalu sepakat belajar itu justru dari bentuk yang tidak ideal. Ideal itu adalah ketika kita udah belajar lalu kita melakukan kesalahan, disitulah sebenarnya proses kita menjadi gitu kan, becoming gitu. Nah itu salah satu yang kita coba masukin di Domikado di luar inclusivity dan lain-lain karena dia itu adalah various style of content, ada animation, ada music, terus kita juga punya guest star yang kita bilang itu kakak penolong. Jadi sebenarnya kita pengen Taman Domikado itu jadi sahabat keluarga dan anak untuk tumbuh dan berkembang gitu. Kalau aku boleh tambahin dari poinnya Mas Aryo tadi, itu memang salah satu baseline ketika di development room script kita tegas banget. Aku bilang sama semua penulis, sama semua yang ngembangin cerita bahwa ini edutainment. Kita harus bisa cari titik manisnya antara menghibur dengan mendidik. Karena kalau kita terlalu sibuk mendidik itu akan menjadi boring. Sementara kalau kita terlalu sibuk menghibur nggak ada value-nya. Jadi gimana caranya? Oke, edukasinya itu adalah topik per episodenya. Jadi kita punya tim yang memang membuat modul ya. Kita membuat modul untuk usia itu apa aja sih yang sedang mereka pelajari tentang dirinya, tentang di area luarnya. Kemudian baru itu di still turun jadi sebuah topik. Nah, caranya itu menjadi entertaining dan tidak menggurui, itu harus turun ke story and character. Jadi kita udah bilang dari awal, oke, ini harus turun ke story ya, ini harus turun ke karakter. Jadi karakternya yang belajar itu bukan ngajarin penontonnya gitu. Jadi anak-anak yang nonton harus belajar bersama karakternya gitu. Jadi mereka akan selalu punya sebuah kondisi di mana mereka jadi tahu sesuatu setelah melewati ceritanya gitu. Jadi oh Astrobek mengalami ini ya, dia belajar ini, aku juga jadi ikut tahu gitu. Bukan persis yang kayak tadi misalnya bukan cheese yang ini tuh begini ya gitu. Kita benar-benar menghindari itu gitu. Dan ada satu yang menarik waktu kita create ceritanya gitu ya, basic foundationnya adalah gimana caranya mereka bisa solving the problem.
karena bikin mereka resilient itu PR utama kita sebagai parents Ya. gitu kan. Apalagi di era yang serba cepat, serba ada. Pokoknya aduh, kita tuh bisa punya banyak opsi gitu. Tapi bikin mereka resilient, I think itu adalah satu bekal yang harus kita turunin gitu ke mereka. Makanya teman-teman di Domikado tuh selalu punya problem yang kemudian mereka solve the problem itself. Jadi mereka akan selalu ketemu sama challenge di setiap episode-nya gitu. Dan menarik dan gak banyak. Jadi mungkin ada beberapa topik yang rasa-rasanya kok berat ya buat diomongin. Tapi begitu kita urai menjadi sebuah topik per episode, dibalut dengan problem lalu juga dilagukan atau dimimikkan gitu, diperankan oleh karakter tuh jadi sesuatu yang sederhana tapi juga ternyata kena gitu. Yang lucu ya itu tadi, kenanya tuh bukan cuman di anak dan orang Jadi tua play nih. gitu kan. Apa sih yang menjadi mimpi kalian nih dengan Domikado ini? Apakah pengen jadi top of mind di Indonesia gitu? Atau ada cita-citanya apa sih? Rian dulu tuh. Yang pertama pastinya adalah kita berharap Domikado ini umurnya lebih panjang dari kreatornya. Iya. Oke. And we always answer Oke, that. Kita iya. selalu bilang Oke, itu oke. gitu. Dan kalau aku personal banget ya, top of mind itu bonus menurut saya, itu kita syukuri gitu. Yap. Tapi aku berharapnya adalah dengan Domikado yang kita bisa buat sepenuh perhatian ini gitu ya untuk mengeksekusi tontonan untuk anak gitu. Aku harapannya tuh stigma-stigma bahwa oh ya udahlah tontonan anak lah bikin gampang aja gitu, atau yang penting ada berwarna aja, yang penting seru aja gitu tuh nggak bener gitu, karena they are really delicate audience, they are very smart audience gitu, sehingga aku pengen dengan Domikado ini orang-orang yang memang peduli dengan pendidikan anak, yang peduli dengan tumbuh kembang anak juga merasa bahwa oh anak-anak tuh deserve tontonan yang baik kok, yang dipikirin oleh orang dewasa yang punya care gitu. Karena ini kalau personal ya, aku tuh sering banget dengar cerita komentar, mungkin juga Mas Aryo sama Mbak Nucha juga sering dengar misalnya gini, you go out to see a movie gitu ya with your kids maybe gitu. And then you are moved by the story, you are moved by the characters. Turns out it's a good movie. Ada aja orang bilang filmnya bagus ya, padahal buat anak-anak. Why? Kenapa harus ada komen seperti itu gitu? Emang kalau anak-anak berarti filmnya nggak bagus usah gitu. bagus, Emang ya. ceritanya nggak poignant atau segala macam. Nah, dan kita berharapnya dengan adanya Domikado ini, kalau aku berharapnya ada orang-orang yang terinspirasi untuk membuat yang sama bagusnya atau bahkan lebih bagus di masa depan untuk anak-anak. Please do so gitu. Iya, dan proses kolaborasinya tuh aku harap bisa sama semua sektor ya gitu. Karena untuk membuat Domikado hidup di antara kita tuh bukan proses yang 1x24 jam. Karena ketika ada konten anak yang berdiri itu dia gak bisa berdiri sendiri. Dia harus dapat support system. Makanya Rian bilang penting sekali buat mereka yang sangat peduli bukan cuma parenting tapi juga education. Itu juga ngerasa bahwa konten anak tuh harus diperbanyak. Nah, aku sama Rian berharap hadirnya Domikado itu menjadi stimulus buat mereka yang peduli terhadap konten-konten baik untuk anak dan keluarga tuh jadi ada lagi. Bahkan kita kan pengennya Domikado itu bisa tersebar itu dengan cara non eksklusif. Makanya dia kita tayangin di YouTube. So by the time pengen nonton anytime, anywhere, all at once, klik aja, jangan lupa subscribe ya. Domikado_id, jangan lupa nyalain lonceng. Orang cuma baru Itu juga jadi proses learningnya kita. Awalnya kita tayangin mereka tuh cuman Domikado tuh cuman seminggu sekali. Terus akhirnya kita tayangin Domikado tuh jadi 2 hari. Jadi kayak 2 kali tuh di Sabtu sama Minggu tiap jam 9 pagi gitu. Jadi semakin banyak kita kenalan gitu ya sama konten-konten anak dan keluarga yang baik, harusnya jadi stimulus kita juga untuk aware. Ini juga harapannya supaya orang tuanya juga aware gitu, atau tantenya, omnya, neneknya, kakeknya, karena kan we are a support system. Anak itu tuh bukan tumbuh kembang dia tuh bukan tugas orang tuanya sendiri loh. Benar. Itu tugas satu area gitu ya. It takes a village. Gitu kan, gitu. Bahkan mungkin kitanya yang akan becoming a parent juga bisa belajar dari hal-hal yang sederhana but matters. Jadi sebenarnya Domikado tuh pengen kasih apa ya, kayak semacam pelukan gitu ke banyak orang tua dan anak tuh adalah you are matters gitu. So that's why Domikado tuh hadir gitu di sini. Wow, ini tuh kerasa banget energinya pada saat Parent Talk Festival Desember lalu. Betul. Kita kan Iya. menghadirkan Domikado gitu live ya.
secara live gitu. Aku Teman-temannya sendiri keluar dari taman terus masuk ke benar. Aku sendiri belum pernah nonton langsung, cuman pernah ngeliat di sebuah mall ada pas lagi ada Domikado, tapi udah cuma sekilas aja gitu. Aku nggak benar-benar mantengin. Begitu di acara kemarin, aku mantengin bagaimana anak-anak ini duduk rapi, ya kan, terus sama orang tuanya, dan aku sendiri sebagai orang tua juga seneng banget temenin anak-anakku dengan lagu-lagu yang kita tuh reminiscing kita di masa kecil juga gitu. Jadi ya tadi kenapa harus ada pikiran oh filmnya bagus juga ya, padahal ini kan buat anak-anak. Sama kayak ketika kita nonton kemarin, kenapa jadi ada pikiran juga kayak gitu yang ini kan padahal puppet show-nya anak-anak, kenapa gue merasa terhibur ya? Oh mungkin ini tuh sebenarnya menutrisi masa kecilku dulu gitu loh, mengingatkan kembali ke masa-masa itu gitu. Jadi ya kita sering-sering aja deh menghadirkan Domikado gitu ya. Kita dengan senang hati loh. Bukan we looking forward apalagi nih yang bisa dikolaborasiin ya kan. Nah ini nih kita mau mengenalkan salah satu tokoh di Domikado supaya lebih dekat lagi dengan parents dan juga teman-teman semuanya. Sudah ada siapa di sini? Halo Mas Aryo. Halo. Coba kenalan dulu dong ke parents nih, kameranya baik banget loh di depan sini. Oh ya, halo parents. Kamera yang mana nih? Ada 9 di sini. Oh 9 banyak juga ya. Itu yang tengah ya. Halo parents, aku Astrobek dari Taman Domikado. Selamat siang. Ya, ada mataharinya ya. Ya, di siang ya. Ada. Astrobek lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Oh banyak Mas Aryo. Aku tadi kemarin cuci baju. Oh sibuk banget. Terus? Cuci baju astronot itu kan nggak cuman 1 hari Mas Aryo. Oh itu gitu. bisa berhari-hari. Kenapa? Iya, keringinnya susah. Baju astronot sih ya. Iya. Terus aku kemarin masak sama Beo. Terus masak apa? Terus nyanyi sama Bea. Ada menghitung sama kriket. Banyak deh pokoknya. Banyak les ya? Kemarin baru jalan-jalan lo Astrobek sama teman-teman Astrobek. Oh kemana? Teman-temannya siapa dulu? Kenalin dong. Ada siapa aja namanya? Teman Astrobek nih ya. Ada Beo. Beo. Kan Ucah, Beo. Iya. Terus ada Bea Mas Aryo. Bea sama Beo beda ya? Bea, Beo, beda. Oke. Gedenya juga beda. Terus ada kriket. Terus? Ada cis-cis. Dan nanti ada teman Astrobek yang baru tapi rahasia. Wah ada teman baru. Wah itu bocoran tuh kayaknya tuh. Terus Astrobek tuh ceritanya gimana kok bisa jadi sama teman-teman di Domikado tuh gimana? Oh tiba-tiba ada aja Astrobek itu. Enggak. Astrobek itu kumpul di Taman Domikado itu udah lama ya Kang Gia ya. Ini gara-gara Kang Gia sama Karian sini. Iya. Pokoknya seneng banget Astrobek sama ada teman-teman Astrobek di Taman Domikado. Astrobek punya laboratorium canggih kan. Dikasih Teman-teman laboratorium canggih gimana Astrobek bisa bereksperimen macam-macam percobaan gitu sama Mas Aryo. Astrobek tuh yang paling research, paling science. Paling suka science, dia punya laboratorium, dia ngetes. Tadi aku nanya episode di awal, ada nggak yang cara menggandakan uang gitu, ada nggak? Biar cuan. Emangnya dukun? Ini ada aja nih Mas Arjo. Siapa tahu ada scientificnya, iya kan? Oh bisa. Ada namanya alatnya tuh di lab Astrobek juga ada Karian. Apa namanya? Printer. Bener. Yang ini kalau tadi kan disebutin teman-temannya Astrobek ini banyak. Nah ini tuh ada diferensiasinya nggak sih antar karakter atau gimana sih cara menyusun atau memilah-milih si karakter ini yang begini, si karakter ini yang begini tuh gimana sih? Tapi hati-hati kita ngomongin satu orang ada di sini nih. Oh iya. Kita ngomongin teman-temannya. Kita nggak usah ngomongin, nggak usah ngomongin. Ini kan Uca nggak nanya sama Astrobek kan aku pusing pertanyaannya apa barusan. Jadi the moment kita create karakter-karakter itu sama Rian kita kayak mikirin kan kita pengen karakter yang humanoid kan gitu. Terus tapi kalau dia deket di sekitaran kita, hewan tuh ada apa aja gitu. Sederhana banget sih kalau bangun pagi di sekitaran kita tuh kalau jalan pagi pasti ada kucing. Kan Astrobek cangkelnya. Sok atuh duduk. Aku lagi terpana dengan Terpana. Oh kirain helmnya berat. Terus kayak ada anjing juga di sekitaran kita. Terus kita selalu berpikir anjing sama kucing tuh selalu identik berantem. Tapi di sini kita jangan bikin berantem ya. Mungkin beda pendapat boleh gitu kan. Terus ada juga
Kalau pagi-pagi tuh ada suara burung bernyanyi. Nah kita ngerasa yang paling dekat sama kita tuh ada burung gereja yang selalu Iya, ada di paling sering. mana-mana. Terus ada satu lagi burung Beonias. beonias. Yes. Terus udah gitu kita ngerasa ya perlu satu karakter lagi ya gitu. Bebek yang punya cita-cita menjadi astronot. Karena dia pengen banget land on moon, jadi bebek pertama yang mendarat di bulan. Tapi kemudian dia berpikir lagi, enggak deh kayak terlalu ini ya common gitu. Dia ingin mendarat Biasa, di Pluto. biasa. Oh Walaupun Pluto wow, udah jauh digeser ya sekali. nggak jadi gugus Udah Prana nggak lagi. galaksi lagi. Tapi kayak oke, kita namakanlah dia Astrobek. Dan kemudian kita punya teman yang tadi Rian mention, ada narator kita Awan Baik Hati, namanya Odi. Gitu. Jadi waktu penciptaan karakter-karakter teman-teman Domikado ini ada beberapa hal yang memang aku coba sama Anggia gitu dalam proses brainstormingnya dimasukin gitu ya dalam penciptaan karakter gitu. Yang pertama kita mau mencoba memperkenalkan sejak dini nilai empati. Yes. Jadi ketika empati itu kan bisa memposisikan diri kita di shoes someone Betul. else's shoes walaupun dia tidak terlihat seperti kita gitu. Jadi dengan sengaja kita coba gimana ya kalau full karakternya ini jangan ada yang human dulu gitu. Tapi we give them human emotions, kita kasih mereka human problem. Kita lihat apakah anak-anak bisa empathize gitu. Jadi walaupun dia bukan manusia ya, dia kucing, tapi aku tahu rasanya lagi kesepian gak ada teman tuh kayak apa. Aku tahu rasanya lagi males belajar dan butuh semangat tuh kayak apa gitu. And then itu hal pertama. Kemudian hal kedua, ini poin yang bagus banget dari Anggia. Waktu itu Anggia bilang ke aku, gimana ya caranya supaya anak-anak itu bangga sama identitasnya sendiri. Enggak karena banyak banget kasus-kasus walaupun kesannya simple gitu ya, tapi children are being bullied for their names. Gitu kan, and then they're being called names di sekolah, diledekin karena namanya, nama lu aneh banget atau gitu. Akhirnya gimana ya caranya untuk anak-anak itu tahu bahwa nama itu sesuatu yang hadiah sebenarnya kan, itu sesuatu yang harusnya kita bisa banggain. Jadi Doa ya. betul, doa lah gitu. Jadi kita memastikan karakter di Domikado ini saling memanggil nama, even addressing diri mereka dengan nama, bukan aku kamu, tapi Astrobek, Cricket mau kesini, Cis mau ikut nggak, Beo lagi apa, Bea ada ini segala macem. Kemudian kalau nonton di seasonnya itu ada hint-hint bahwa kita tuh justru mau ngasih lihat karakter-karakter yang beda dari biasanya gitu. Kucing ungu yang suka berkebun, ternyata dia punya hobi merajut. Terus ada Cricket yang sangat hiperaktif, kemudian ada Astrobek yang suka science gitu. Jadi juga ngasih subtle hints bahwa you can dream about anything gitu, gak ada yang ngebatasin gitu. Bukan berarti karena kamu kucing kamu nggak boleh suka art misalnya kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang kita masukin ke dalam karakterisasinya gitu. Dan kita juga pengen selain nilai empati kan sebenarnya ada satu message yang being kind kan. So being kind to all beings. Benar. Gitu. Dan itu foundation yang harusnya kita juga tanamin ke diri kita dan anak-anak kita. Betul. Dan dari situ juga Rian sama aku sepakat ini sih berdasarkan pengalaman kita juga sebagai anak. Rian mungkin becoming a parent, aku yang udah jadi ibu. Ternyata ada satu nilai yang lebih penting tuh adalah emotion regulations gitu. Dan karakter-karakter ini tuh punya emotion yang berbeda dan kita membiarkan mereka dengan challenge dan problemnya untuk bisa regulate their own feelings tanpa mengecilkan perasaan-perasaannya mereka gitu. Dan poin-poin itu yang kita elaborasi yang kemudian kita ciptakan karakter-karakter di dalamnya gitu. Dan menarik sekali gitu untuk bisa berkenalan sama mereka lebih jauh. Waktu kita create kan kita benar-benar menganggap mereka tuh udah hidup ya. Betul. Ya, Gitu. betul. Dan akhirnya aku sama Rian in a way menganggap ya mereka sahabat kita dalam kita berproses. Dan waktu itu kita it takes berapa ya, 2 tahun ya Yan ya. Betul. Karena waktu yang paling rumit dari semua prosesnya tuh adalah ketika kita harus mencari siapa sih yang akan membuat puppetsnya. Karena actually Rian adalah karakter desainernya. Jadi gimana caranya our sense of wonder itu bisa kemudian terarticulate dalam bentuk fisik gitu. Itu kita tuh sempet nyari sampai ke UK sama waktu itu ada Australia juga sama Kanada. Tapi nggak ngerti gimana jalan Tuhan semesta juga mungkin juga ngerestuin gitu ya. Akhirnya ketemunya semua makernya tuh di Indonesia gitu. Jadi kita kayak bangga banget nih gitu. Ini tuh sebenarnya
mimpi kita yang Ya. kemudian kita bilang itu impian karena kita kejar, itu bedanya mimpi dan impian. Kita percaya itu mimpi nggak bangun dari tidur, tapi Iya, kalau iya. impian kamu bangun, kamu kejar, dan akhirnya ada teman-teman yang punya vibration yang sama kita dari semua timnya, bukan cuman puppetersnya, bukan cuman the maker of puppetsnya juga, tapi termasuk sampai ke production designernya. Jadi begitu kita ketemu sama timnya, itu kayak tahu-tahu, lulus ya, ini tuh kayak Magic magic Cocok, ya. happens gitu, Serendipity all at gitu ya. once, yang sama ya gitu. Ketemulah vision sama missionnya gitu. Jadi pas ngerjain ini tuh kayak gitu, ini kayak dream job banget gitu. Kayak pas jadi tuh kayak akhirnya jadi ya Yan gitu. Kamu Karena- mangap terus mau ngomong. Iya seneng. Baru mau nanya capek gak sih berdiri terus? Kan Astrobek harus pura-pura mengerti. Tadi Astrobek tahu kok, tadi kalian katanya kita harus menemukan banyak burung-burung empati. Mana itu merpati? Itu merpati, sayang. itu merpati Bek. Beda ya? Bek, perasaannya gimana selama ini main sama teman-teman di Taman Domikado? Senang nggak senang? Ini kan udah lama nih Domikado ini ya, udah 2 tahun ya. Udah lama ya. Lama ya, gimana perasaannya? Senang banget. Astrobek tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh ya. Dimana Astrobek kan bermain sama teman-teman Astrobek kayak Beo, Bea, Kikis, Kriket. Astrobek tuh selalu berharap bisa ngasih pesan-pesan yang baik, bisa nambah ilmu dengan cara belajar sambil bermain. Ya mudah-mudahan aja Astrobek dan teman-teman Domikado tuh bisa menjadi bagian dari anak Indonesia yang memiliki cetak biru yang baik. Centang biru. Cetak biru. Centang biru apa cetak biru? Cetak biru. Cetak biru itu apa ya? Blueprint. Blueprint. Oh wow, keren banget. Astrobek kasih lihat dong ke parents. Astrobek kalau marah gimana mukanya? Dia bisa marah tapi tadi Kalau sedih ngomong gimana kalau sedih? Mata genitnya mana mata genitnya? ya nggak bisa, dia nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa dia mata. Ada yang lidah gemit. Ada yang lidah genit udah bentuk hati, lidahnya lucu banget. Seneng gak sih Astrobek bisa ngasih konten-konten positif ke teman-teman semua? Senang banget. Pastinya harus senang dong kalau bisa ngasih konten-konten yang positif ya. Masa nggak senang? Kan Uca ada aja. Astrobek ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman nih? Buat semua yang nonton nih, biar nonton Domikado, biar nonton Astrobek. Coba tolong disampaikan dong, kameranya kan banyak. Kenapa tadi, harus ada nonton 9. Astrobek gitu? Kenapa sih mereka harus nonton Astrobek? Panjang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tungguin Kita deh. bikin seasonnya, episode berapa gitu, ayo. Betul. Mana kameranya yang mana? Banyak. Banyak. Itu ya tengah aja ya. Hai parents, Astrobek mau ngajak ayah bunda sekalian bersama putra putri ayah bunda untuk cakep digital. Cakep digital ya, salah satunya dengan menonton konten-konten yang positif, sesuai dan aman. Salah satunya Domikado ya. Di mana di sana ada Bea, Beo, Kriket, Cis, dan tentunya Astrobek. Di mana Astrobek bisa mengajak putra-putri ayah bunda sekalian untuk bermain sambil belajar. Dan jangan lupa ya, subscribe YouTube channel Domikado karena subscribe itu gratis. Nah, konten Domikado juga setiap Sabtu dan Minggu jam 9 pagi, jangan lupa ya. Kami cek Mas Aryo. Di Taman Domikado juga Astrobek mau ngajak teman-teman jalan-jalan keluar lagi. Kemarin kan ke Jakarta Aquarium. Nah, nanti kita mau keluar lagi. Iya, nah makanya tetap nonton terus. Oh iya Jangan lupa. benar. Ya aku juga nggak sabar ketemu teman-teman barunya Astrobek yang katanya ada nih ya. Ada teman baru kan? Ada teman baru nggak nanti? Ada, makanya tontonin terus. Ke pantai nangkap ikan buntal. Cakep. Teman kita cakep digital. Luar biasa Astrobek ini. Oke, mungkin terakhir nih dari Teh Anggi ya dan juga dari Mas Riani. Apa sih sebenarnya alasan terbesar teman-teman parents semuanya untuk subscribe, untuk nonton konten Domikado? Silakan.
Diulang lagi. Silakan. Ada lagi. Tanya dulu silakan. Yang pasti sih Taman Domikado. Jadi kan Domikado itu sebuah tontonan yang bisa dinikmati kapan saja, di mana saja, bersama siapa saja, dan juga tentunya aman. Dan teman-teman juga pasti akan menemukan cerita sendiri, dan biasanya kita mengajak lagi teman-teman untuk plan do review dan ngelakuin apa yang sebenarnya udah dilakuin sama teman-teman di Taman Domikado. Contohnya Domikado itu punya WDM, waktu Domikado memasak. Nah waktu itu kita sempat bikin puding ya, mungkin bisa di-recook jadi momen yang juga bisa bikin keluarganya ngumpul lagi, bisa menghangatkan keluarganya lagi. Terus udah gitu juga ternyata banyak sekali yang mengingatkan kita sama hal-hal kecil, bukan cuma dari emotional regulations, tapi juga dari kata-kata basic yang sebenarnya mungkin lupa kita ingat-ingat, seperti maaf, tolong, terima kasih, dan permisi gitu. Dan I think hal-hal itu yang coba kita leburkan di sini. Dan mungkin buat teman-teman yang lagi merasa tidak nyaman sama keberadaan dirinya, teman-teman bisa menikmati Taman Domikado itu juga ada dihibur oleh lagu-lagunya. Dan I think itu sih yang bikin Taman Domikado jadi taman untuk semua teman gitu. Dan aku harap makin banyak konten baik untuk anak dan keluarga Indonesia gitu. Amin. Mantap. Rian, silakan. Kayaknya nggak perlu ditambahin. Alasan kenapa parents harus nonton Domikado ya karena ini adalah bentuk dimana kita udah tahu kita masuk dalam era ketika kayaknya gadget dan internet itu udah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dari baik orang tua dan dari anak-anak. Jadi kita di sini berusaha menghadirkan tontonan yang ketika memang kita harus tonton di gadget atau tonton di internet ya sesuatu yang bermanfaat lah, ada value-nya sehingga bukan hanya anak-anak aja yang bisa belajar dari orang dewasa, tapi orang dewasa juga bisa belajar dari anak-anak. Benar. Aku nambahin dikit. Boleh. Soalnya inspired banget di sini. Jadi menurutku generasi tuh makin ke bawah tuh menurutku makin pinter. Anak-anak kita harus sudah siap, anak-anak kita nanti akan lebih pinter dari kita. Mungkin bahkan lebih cepat lagi dari waktunya. Jadi untuk membuat suatu konten yang bikin anak-anak tertarik menurutku ya harus dipikirinnya kayak gini. Semuanya dari awal tuh semua kayak udah belajar empati, belajar banyak banget yang udah dipikirin gimana cara bikin karakternya, ada universe sendiri. Jadilah Domikado ini. Jadi maksudku untuk mempersiapkan anak gimana ke depannya sangat tergantung kita yang nemenin, kita yang jagain. Takes a village to raise a child. Artinya orang tuanya juga harus siap untuk menjelaskan, ikut nonton. Screen time-nya diberikan yang positif karena orang tuanya ada di situ, orang tuanya terlibat di situ. Everything itu sangat tergantung dari kitanya. Ya kalau kita terus ikut belajar, terus ikut mikirin apa yang ditonton anak, semoga anaknya memang jadi lebih baik lagi. Yes. Amin. Setuju. Amin. Oke kalau gitu jangan lupa parents untuk like, subscribe dan juga share. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Domikado ya. Astrobek yang dong yang ngomong. Iya benar, kok jadi Astrobek aku sih? dong. Suruh subscribe Parent Talk gitu. lagi. Subscribe Parent Talk tapi sekarang. Iya, yuk. Apa? Subscribe Parent Talk. Oh, subscribe Parent Talk. Parent Talk. Parent Talk. Subscribe Parent Talk. Hai parent semua yang ada di rumah, yang di seluruh Indonesia, jangan lupa ya subscribe Domikado. Udah. Ulang. Iya ulang. Hai semua parents yang ada di seluruh Indonesia, jangan lupa subscribe Parent Talk. Oke kalau gitu sampai sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you. Bye.